Dan lagi ada di mana Kananda? Dia begini Pasha, posisi badannya. Dia di tengahnya sini kayak ada suatu keilmuan api. Jadi pada saat dia tidak suka dengan manusia, dia akan ngasih sesuatu itu Pasha. Tadi sempat mengenai Pasha. Kananda tadi sempat mention bahwa sosok ini itu memiliki keilmuan api dan ingin menyerang aku. Iya. Dan Kananda, apakah sosok ini sosok yang sama? Yang menyerang salah satu konten kreator horor yang sedang mengeksplor tempat ini. Betul. Yang sempat mengenai mukanya. Itu salah satu bisa saya anggap itu salah satu sesepuh saya juga yang sempat mengalami insiden pada saat itu dia datang ke sini. Sosok inilah pelakunya Kananda. Iya. Sosok ini. Oke. Jadi dia sama kayak wanita di atas dengan di sekelilingnya itu banyak api Fasya. Dan sangat-sangat negatif sekali Fasya. Sangat-sangat negatif. Jadi gini. Lihat. Kananda. Iya. Mungkin aku mau tanya soal sosok ini lebih dalam ya Kananda. Sosok ini tuh berasal dari mana? Jadi dia emang sudah ada lama Fasya. Emang semenjak bangunan ini sudah fungsi, bahkan pengunjung banyak, dia emang sudah menempati bangunan ini Fasya. Nah dia juga mengelilingi tempat-tempat yang kita anggap banyak melakukan hal-hal negatif. Tempat-tempat negatif? Ya. Apa alasan sosok ini itu mengganggu di tempat ini, bahkan di tempat-tempat lainnya? Nah, dia emang senang Fasya. Dia emang tugasnya itu ingin mengganggu manusia. Emang tugasnya saya emang tugas mengganggu manusia, bahkan sampai menghasut supaya dia menghabiskan masa hidupnya. Dia sangat, kita bisa bilang sangat happy sekali dia kalau berhasil untuk menghasut manusia, bahkan untuk meminta manusia melakukan hal-hal negatif. Oke. Terus Kananda, ini merupakan sosok kiriman atau memang sosok ini hanya berkeliling saja di wilayah ini? Berkeliling saja, Fasya. Kembali lagi tadi saya bilang, asalnya itu emang dia ada di mana-mana, Fasya. Nah, kebetulan dia lagi ada di sini, sosok ini bahkan bisa pindah ke tempat-tempat lain. Pertanyaan terakhir aku Kananda soal sosok ini. Sampai kapan sosok ini akan mengganggu di tempat ini, bahkan di tempat-tempat lainnya? Dan juga bahkan bisa dibilang menghasut banyak manusia untuk melakukan hal negatif. Dia mau ngasih tahu ke saya. Dan saya juga dia bisa mengetahui kapan dia menyudahi untuk tidak mengganggu lagi Fasya. Tapi emang dia bilang saya diutus, dia tidak mau menyebutkan siapanya, emang untuk melakukan hal-hal menghasut negatifnya itu Fasya. Oh, berarti dia memang diutus untuk menghasut banyak manusia melakukan hal-hal negatif. Ya. Oke Kananda, berarti memang sosok inilah pelaku utama dari banyaknya teror di tempat ini, bahkan menyebabkan banyaknya kecelakaan juga di tempat ini. Betul Fasya. Jadi dia emang sudah diutus, tapi dia tidak mau menyebutkan siapa yang mengutus dia untuk menghasut, bahkan untuk meminta mengganggu supaya ada kejadian-kejadian yang bisa kita bilang sampai meninggal. Sampai merenggut nyawa ya. Oke Kananda, aku udah dapat jawaban dari penelusuran kita pada malam hari ini, bahwasanya memang banyak sekali gangguan di tempat ini. Dari mulai adanya kecelakaan di tempat ini, terus juga bisa dibilang tumbal proyek, lalu banyaknya kematian di tempat ini pun ternyata ada salah satu hasutan dari sosok di sini. Dan aku pun baru tahu bahwasanya memang sosok ini akan berkeliling ke tempat-tempat sekitar sini untuk menghasut lebih banyak lagi manusia berbuat hal negatif. Betul banget Fasya, betul. Oke, menurut Kananda pribadi, untuk mencegah hasutan dari sosok-sosok seperti itu tuh harus gimana Kananda? Jadi gini Fasya,
Di saat kondisi mental kita. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Rara, Oke, umurnya, 19 tahun, pekerjaannya, freelance. dan apa motivasi Kak Rara untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Kata orang sih tempat ini angker. Banyak yang melihat kejanggalan aneh. Dan aku cuma pengen ngebuktiin seangker apa sih tempat ini. Oke, Kak Rara, sebelumnya tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Rara untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Sebelumnya minta tangannya, Kak Rara. Bunyikan lonceng ketika Kak Rara merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan uji berani. Dan sekali lagi saya mau nanya sama Kak Rara, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Oke, Kananda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Siap. Tapi untuk pribadi sahabat uji berani kita sendiri tuh tipe orang yang penakut atau lebih besar rasa penasarannya? Nakut banget dan dia kondisinya mentalnya ini lemes. Di sebelah kiri ada suara. Di sebelah kiri ada suara. Iya. Jadi sahabat uji berani kita mendengar suara dari arah sebelah kirinya. Tapi Kananda, untuk sosoknya sendiri nih udah ada sosok apa aja di ruangan Jadi ini? di dalam sini sudah banyak sosok wanita, Fas ya. Sudah mulai mendekat. Mudah-mudahan sih tidak ada gangguan yang fatal ya Ya. pada sahabat kita ini. Tapi entah kenapa ya, sahabat uji berani kita tuh sepertinya sudah lemas sekali ya Lemas. Kananda, terlihat dari Ya. raut muka dan matanya. Oh, lilin ada pergerakan Ya. lagi Kananda. Tapi untuk sosok-sosok wanita di ruangan ini tuh gimana reaksinya terhadap sahabat uji berani kita? Ingin apa ya, bahasanya ingin membisiki, bahkan bisa kita bilang masuk ke tubuhnya dia, Fas ya. Di saat kondisinya dia sudah mulai lemas sekali, itu bisa masuk ke badan dia. Berisik banget di sini. Berisik banget di sini kata sahabat uji berani kita. Berisik banget. Berisik. Itu ditimbulkan oleh sosok-sosok wanita di tempat Betul. ini Kananda. Betul. Kuduku berdiri semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi untuk sekarang sudah ada sosok apa aja Kananda di ruangan ini? Jadi sosok apa ya, nenek-nenek yang di bawah itu sudah sempat naik, Fas ya. Oh. Cuma dia posisinya ada di paling belakang sana. Di ujung ruangan ya? Ya. Oke, Kananda, kayaknya sahabat uji berani kita sudah terlihat lemas dan shock ya. Iya. Takut terjadi apa-apa, kita jemput aja yuk. Yuk. Udah nyerah, udah nyerah. Tenangin dulu Kak Rara. Minta air. Tim. Sebelumnya saya mau memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Rara karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Ya. Tapi tadi ada apa aja yang Kak Rara lihat atau Kak Rara dengar, boleh coba jelaskan? Jadi tadi aku dilempar pakai batu. Dia suaranya berisik, dia main-main kursi apa ada suara-suara kain atau tembok gret-gret gitu. Makin hari aku tengok nggak ada, cuma suara aja. Tapi setelah aku terus-terusan dilempar, terus pada akhirnya dia keluar dengan suara ha, itu sosoknya gede banget. Dari arah mana Kak Rara? Sini. Oh, dari kiri sini ya. Oke, sekali lagi saya mau mengucapkan atau mengasih apresiasi yang sangat besar buat Kak Rara karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Mungkin kita tenangin sambil jalan keluar ya Kananda. Mari. Usai sudah penelusuran kami malam ini, tak dapat dipungkiri lagi, gangguan demi gangguan yang ada di tempat ini memang berasal dari masa lalu yang ada di hotel.
Namun, kita sebagai manusia harus belajar akan peristiwa yang sudah lampau dan harus lebih bisa berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Oke, Kananda, sepertinya sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena aku juga sudah mendapatkan jawabannya bahwasanya di tempat ini memang banyak sekali gangguan dari mulai pasca pengerjaan bangunan ini sampai akhirnya bangunan ini tidak berfungsi lagi ya, Kananda. Siap. Dan banyak fakta juga yang aku baru tahu pada saat penelusuran kalau ternyata memang ada sosok yang bisa menghasut manusia bahkan sampai kehilangan nyawa ya kan Anda. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di JTV.